Jadi bagi kami nggak penting, dia mau setuju, mau nggak setuju, mau cocok, mau nggak cocok, mau taslim, mau nggak taslim. Yang penting para kiai, para asatid, umat Islam, semuanya bisa mendengar. Wa ma'alina illal balagh, tugas kami menyampaikan. Setelah debat di Rabitul Alawiyah selesai, mungkin orang mengira persoalan Ba'alwi akan selesai juga. Tapi nyatanya tidak. Justru setelah debat itu persoalan makin melebar luas. Karena makin ke sini kita makin tahu bahwa ternyata Habaib tidaklah mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Mereka kepingin menang sendiri. Mereka kepingin yang paling benar. Sehingga jika ada orang lain yang berani mengkritiknya, pasti dianggap salah. Dan kalau kita lihat ya, di Rabitul Alawiyah beberapa waktu yang lalu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak hadir. Tapi apa yang dilakukan oleh Habaib, misalnya yang dilakukan oleh Hanif Al-Athos, dia malah sibuk ngerumpi membahas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Coba bayangkan, mereka cuma berdebat dengan kursi kosong saja sudah ribut seperti ini. Bagaimana jika kemarin Kiai Imad benar-benar hadir? Pasti akan lebih ribut lagi. Tapi ya itu sebagai pembelajaran bagi kita semua, karena kita sekarang sudah tahu dan sudah paham kemana arahnya Rabitul Alawiyah. Sebab beberapa waktu yang lalu juga sempat beredar bahwa ternyata salah satu yang menjadi korban jebakan adalah Pak Guru Gembul. Meskipun apa yang disampaikan oleh Guru Gembul sudah mewakili perasaan masyarakat Indonesia dalam menyikapi para habaib dari Yaman. Dan ternyata si Hanif Al-Athos memperhatikan atau mempelajari Pak Guru Gembul ketika memberikan uraian di Rabitul Alawiyah. Artinya dari penjelasan Pak Guru Gembul dicari titik lemahnya. Kemudian titik lemah tersebut digunakan untuk menyerang balik kepada Pak Guru Gembul. Jadi intinya mereka itu tidak mencari kebenaran, tapi cuma menjebak agar orang itu salah ucap atau salah berkata-kata, sehingga kesalahan tersebut digoreng dan dimanfaatkan untuk menyerang balik. Kemudian sekarang Hanif Al-Athos juga lagi ngerumpi. Ini membahas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang bersangkutan itu kan saudara Imad sudah mendeklar dirinya menutup diri. Seluruh dunia pun mengatakan tersambung, saya nggak akan mengatakan tersambung. Jadi ya seluruh dunia ini maksudnya siapa saja yang mengatakan kalau Ba'alawi tersambung sebagai keturunan Nabi? Saya dan kawan-kawan itu dari tim pengawal Persatuan Umat memberikan jawaban ini bukan untuk meminta persetujuan saudara Imad. Bukan Habib ya. Karena dia sudah mendeklar menutup diri. Ya. Tapi untuk memberikan penjelasan kepada umat. Jadi biar umat yang menilai. Ya. Kami menjelaskan menurut perspektif ilmu nasab, perspektif sejarah, perspektif ilmu syariat, fikih, dan semuanya sudah terang benderang. Jadi bagi kami nggak penting. Dia mau setuju, mau nggak setuju, mau cocok, mau nggak cocok, mau taslim, mau nggak taslim. Yang penting para kiai, para asatid, umat Islam, semuanya bisa mendengar. Wa ma'alina illal balagh, tugas kami menyampaikan dan menjelaskan, karena raddu syubhat ini fardu kifayah. Membantah syubhat itu fardu kifayah. Itu yang kedua. Yang ketiga memang saya perhatikan ya, Ustadz ya. Ini gayanya dia, memang gaya dia dan wala ali wasahbi wala ali selalu begitu dan keluarga maksudnya gimana nih? Dia dari dulu sebenarnya banyak yang membantah dan aneh kira bantahan dari dulu tuh lebih dari cukup. Ini pelengkap bantahan sebelumnya. Gayanya begitu, kalau ada yang membantah yang penting dijawab balik. Mau jawabannya benar nggak benar, tepat atau nggak tepat, yang penting udah ada jawaban dan pendukung-pendukungnya tepuk tangan. Udah ada jawaban, selesai. Jadi itu ya salah satu isi ngerumpinya Hanif Al-Athos. Namun dari apa yang dia sampaikan tadi jelas bahwa dengan adanya debat kemarin di Rabitul Alawiyah itu bukanlah untuk mencari kebenaran, tapi memang Ba'alwi ingin dianggap sebagai pihak yang benar. Jadi itu bukan salah diskusi ilmiah, tapi lebih tepatnya adalah jebakan atau interogasi terhadap Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan untung saja Kiai Imad tidak hadir, sehingga waktu itu yang hadir hanya Pak Guru Gembul. Dan sebagaimana yang diungkapkan si Hanif Al-Athos tadi, ya memang semua ini nanti akhirnya rakyat yang akan menilai. Dan di sini sudah kelihatan semua, rakyat juga sudah bisa menilai. Karena sekarang itu rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau lagi kalau
dibohongi atau ditipu sebagai suatu klan yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi itu cuma dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan mereka. Sehingga dengan adanya berbagai hal, termasuk setelah debat ilmiah, itu terungkap bahwa ternyata Pak Guru Gembul cuma dijebak. Kemudian kemarin juga bocor videonya Rizik Syihab yang tujuan dari debat tersebut adalah untuk membungkam Kiai Imad. Nah itu kan sudah menjadi jawaban bagi masyarakat di Indonesia. Artinya ya mereka wataknya memang seperti itu. Artinya mereka memang tidak mencari kebenaran. Artinya kalau orang tidak ingin mencari kebenaran dan merasa paling benar, itu adalah orang yang arogan. Artinya kalau sifat-sifat mereka seperti itu berarti menandakan mereka memang bukan keturunan Kanjeng Nabi. Sebab kalau mereka itu benar-benar keturunan Kanjeng Nabi, otomatis sikapnya tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya tentang adanya polemik nasab ini, kok sekarang tiba-tiba mereka ribut debat nasab. Itu mungkin cuma sebagai salah satu cara atau salah satu alasan untuk menghindar dari tes DNA. Karena kalau kita lihat beberapa Habib, menurut Bang Haji Roma Irama itu malah 180 Habib sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Kemudian yang belum lama itu Habib bernama Agus juga haplogrupnya G. Ya artinya mereka itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi. Sebab kalau keturunan Kanjeng Nabi, haplogrupnya itu J1. Kalau G itu nyambung ke Nabi Ibrahim saja tidak. Jadi di sini rakyat sudah sangat bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Artinya sekarang rakyat atau masyarakat Indonesia jelas dan pasti berada di pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena beliau adalah ulama, kiai, pribumi yang mencerdaskan umat. Sementara Hanif Al-Atos dan para habaib yang lain adalah para imigran dari Yaman yang jelas-jelas dalam sepak terjangnya membahayakan keutuhan bangsa ini dan sering membuat provokasi yang membahayakan keutuhan umat muslim di negeri ini. Karena dari apa yang sering disampaikan oleh habaib justru membuat kekacauan, membuat keresahan, tidak membuat ketenangan. Dan di sini rakyat juga sudah mulai paham dan sadar bahwa ternyata selama ini hanya dibohongi, hanya ditipu, hanya dikibuli oleh pengakuan mereka yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata setelah dihadapkan dengan fenomena tes DNA, mereka lari tunggang langgang.